Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Fitri Komaladesi, NIM 19046086, akan menjelaskan tentang negara Indonesia dan negara Asia Tenggara. Dari layar yang telah terlihat, yaitu ada peta ibu kota negara di Asia Tenggara. Baiklah, saya akan menjelaskan nama ibu kota negara di Asia Tenggara. Yang pertama ada Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Bandar Sari Begawan. Yang kedua Kamboja, yaitu Phnom Penh. Yang ketiga Indonesia, yaitu Jakarta. Dan ibu kota negara Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2019 diganti ke Kalimantan Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021 sampai 2020 sampai 2024. Yang berikutnya Laos, ibu kotanya yaitu Vientiane. Malaysia Kuala Lumpur. Myanmar Burma. Filipina Manila. Singapura yaitu Singapura. Thailand Bangkok, dan Vietnam Hanoi. Yang berikutnya letak astronomi Indonesia, yaitu Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang memiliki ciri-ciri curah hujan tinggi. Terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembapan udara yang tinggi. Dan pengaruh yang dihasilkan oleh letak menurut garis bujur yaitu berdampak pada waktu di Indonesia yang terbagi menjadi 3 daerah, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat memiliki selisih waktu lebih 7 terhadap Greenwich. Wilayahnya yaitu Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah atau WITA memiliki selisih lebih 8 terhadap Greenwich. Wilayahnya di antara lain Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur memiliki selisih lebih 9 terhadap Greenwich. Wilayahnya yaitu Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau kecil di sekitarnya. Kawasan Asia Tenggara secara astronomis terletak pada 28 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Secara geografis, Asia Tenggara diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berikutnya nama-nama pulau di Asia Tenggara. Nama-nama pulau yang ada di Asia Tenggara, pertama Bali yang terletak di Indonesia. Pulau Bali menjadi tujuan wisata andalan Indonesia. Pulau ini tidak pernah kehilangan pamornya di mata traveler dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan terpilihnya Pulau Bali sebagai pulau terbaik se-Asia oleh para traveler pengguna situs TripAdvisor, mengalahkan pulau-pulau lain di daratan Asia, bahkan beberapa pulau terkenal milik Thailand. Pulau Bali memang tempat yang cocok untuk para wisatawan yang menyukai kegiatan petualangan maupun suasana santai. Pulau ini punya laut yang
yang baik di permukaan maupun alam bawah lautnya. Tersedia pulau trek pendakian di beberapa gunung yang cukup menantang, rumah bagi kumpulan spa mewah, hingga banyak ditemukan penginapan yang murah meriah sampai kelas mewah. Bali menyajikan satu paket wisata yang komplit. Yang kedua, Phuket di Thailand. Phuket sebagai pulau terbesar dan menjadi andalan Thailand membuntuti Bali di urutan kedua. Pulau ini bak magnet yang mampu menarik banyak pengunjung setiap tahunnya, dengan iming-iming berbagai aktivitas seri dan pesta malam yang liar. Setiap traveler pecinta pantai dan penyelam sangat antusias mendalami pulau ini dan menceburkan diri ke Laut Andaman. Yang ketiga, Koh Samui di Thailand. Koh Samui adalah salah satu dari sekian banyak pulau di lepas pantai Thailand. Pulau ini terletak di Provinsi Surat Thani dan tahun ini mendapatkan penghargaan sebagai pulau terbaik se-Asia di peringkat ketiga. Kepopuleran pulau ini sudah dikenal hingga ke seluruh penjuru dunia. Tak heran di setiap tahun banyak rombongan turis datang ke sana. Pantai masih menjadi suguhan utama di pulau ini, di mana di dalamnya terdapat laguna kecil yang masuk dalam kawasan Taman Laut Nasional Angtong. Sudah tentu keindahan taman bawah lautnya sangat menggoda. Yang keempat, Koh Toa di Thailand. Masih berada di Provinsi Surat Thani, satu lagi pulau di negara Gajah Putih yang masuk daftar pulau terbaik se-Asia, yaitu Koh Tao. Pulau ini menempati kawasan Teluk Thailand yang dikenal memiliki perairan yang begitu tenang. Pulau Koh Wa mempunyai topografi perbukitan terjal dengan dikelilingi oleh pantai berpasir putih. Sepanjang pasir pantai di Koh Tao dikelilingi oleh pohon kelapa yang kian membuat sempurna pembenangan pulau tropis ini. Karena kondisi alamnya yang begitu liar, beberapa spot bahkan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Namun pulau ini selalu mampu membuat banyak wisata yang penasaran untuk berkunjung ke sana. Yang kelima, Lombok di Indonesia. Pulau ini berada di zona peralihan antara Asia dan Australia dalam hal flora dan fauna. Dengan begitu, pulau ini punya keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Lokasi pulau ini berada di sebelah timur Pulau Bali. Yang keenam, Gili Trawangan di Indonesia. Secara administratif, pulau kecil ini bersama dengan dua pulau lainnya yang berdekatan, yaitu Gili Meno dan Gili Air, masih termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bagian dari Pulau Lombok. Gili Trawangan adalah surga bagi traveler yang hendak menjauh dari hingar-bingar kota. Pulau ini tidak punya transportasi umum berupa kendaraan bermotor. Sebagai gantinya tersedia cidomot atau alat transportasi tradisional semacam delman. Yang ketujuh, Boracay di Filipina. Pulau Boracay yang masuk dalam daftar pulau terbaik se-Asia. Pulau ini memiliki luas sekitar 7 km persegi dan bisa dikelilingi kurang dari sehari dengan menggunakan sepeda sewaan. Meski ukurannya cukup mini, tapi kekayaan pantainya luar biasa. Contohnya ada Pantai Yapak yang dikenal memiliki hamparan pasir dari cangkang kerang berwarna putih bersih, atau bermain ke Pantai Putih yang punya pemandangan matahari terbenam sempurna. Yang kedelapan, Langkawi di Malaysia. Langkawi sendiri merupakan suatu kawasan kepulauan yang terdiri atas 140 gugusan pulau dan hanya segelintir yang berpenghuni. Yang keempat, nama-nama sungai di Asia Tenggara. Yang pertama, Sungai Mekong. Sungai ini
yaitu sungai terpanjang di Asia Tenggara. Hulu di dataran tinggi Xizang, Cina. Sempadan antara negara Thailand dan Laos, penting sebagai sarana perhubungan dan sumber pengairan. Yang kedua Sungai Irrawaddy. Sungai ini penting sebagai sarana perhubungan, sumber pengairan dan tenaga listrik. Merupakan tanah aluvium yang subur untuk penanaman padi. Yang ketiga, Sungai Chao Phraya. Sungai Chao Phraya penting sebagai jalan perhubungan, sumber pengairan dan pembangkit listrik. Merupakan tanah aluvium yang subur untuk penanaman padi. Selain sungai-sungai besar di atas, ada sungai-sungai penting dan membentuk delta yang luas di Asia Tenggara, yaitu Sungai Irrawaddy, Sungai Sitang, Sungai Salween, Sungai Chao Phraya, dan Sungai Mekong, Sungai Hitam, Sungai Merah, Sungai Perak, dan Pahang. Di Asia Tenggara juga terdapat sungai pendek, deras, dan membentuk delta yang kecil di Asia Tenggara, yaitu Sungai Batanghari, Sungai Musi, Sungai Kinabatangan, Sungai Rajab, Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, Sungai Cagayan, Sungai Agosan, dan Sungai Mindanao. Dan pada peta sudah terlihat garis-garis yang terbuat atau yang menggambarkan sungai. Dan juga ada Danau Toba, yaitu danau kawasan di dataran tinggi Batak yang terkenal sebagai pusat pariwisata. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.